Teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia semakin berkembang pesat. Agar tercipta Digital Nation, kita harus menjadi sumber daya manusia dengan talenta digital. Mau cakap digital? Langsung aja kita simak Lokal Indonesia makin cakap digital. Podcast Literasi Digital, Lokal Champion, Indonesia makin cakap digital. Halo semuanya, apa kabar? Selamat datang di podcast Literasi Digital. Dan kali ini beda dari biasanya karena podcast kali ini spesial banget tamu-tamunya. Ini Local Champions. Kita kalau di belakang saya kelihatan nih ada namanya Makin Cakap Digital Podcast Local Champion. Kenapa Local Champion? Karena narasumber saya ini semuanya adalah juara-juaranya dari daerah-daerahnya. Kayak jawaranya lah kalau orang Ciledug bilang ya, jawaranya. Sama saya juga akan berbincang panjang dan kali ini temanya sangat menarik sekali. Dan kayak gimana keseruannya bersama saya Tio Prasetyotomo yang sudah sering mewawancara orang-orang. Saya lebih grogi karena ini mereka sepertinya kepintaran melebihi kepintaran saya ya. Mendingan saya langsung ngobrol sama mereka dan kita kenalkan satu-satu dulu. Yang pertama ini ada AA Gede Agung Wedatama, pengembang aplikasi Bali Organik Subak. Saya manggilnya enaknya apa nih? Bung Weda saya. Boleh megang mic-nya, Bung Weda. Nah, ini mungkin bisa jelaskan sedikit apa sih sebenarnya aplikasi Bali Organik Subak ini? Kalau tadi saya sempat melihat dari sosial medianya, ini lebih ke correct me if I'm wrong ya, beras dan yang bahan-bahan organik ataupun pangan-pangan yang organik. Jadi perkenalkan saya Agung Weda, saya dari Bali. Ya. Kami pengembang Bali Organik Subak platform. Jadi kita membuat komunitas di Bali namanya Petani Muda Keren. Jadi kita membuat integrated farming value chain dari hulu sampai hilir. Kita mengembangkan 3 aplikasi. Yang pertama itu ada Farmer Apps, aplikasi yang kita kembangkan untuk petani-petani kita di Bali, mendevelop pertanian di hulu sehingga kita memiliki big data pertanian. Yang kedua kita membuat namanya Bos Fresh di Bali Organik Subak. Itu untuk pemasaran pada pertanian petani Bali. Dari retail, lokal sampai ekspor. Outputnya apa? Fair trade. Dari petani kepada konsumen langsung, yang adalah fintech nabung tani untuk pendanaan kepada petani-petani kita di Bali. Jadi integrated farming value chain ini sekarang kita konsepnya adalah small scale integrated smart farming. Jadi kita mengembangkan pertanian smart farming di desa-desa yang ada di seluruh Bali. Seperti itu. Dan total sekarang anggotanya udah berapa banyak, Mas? Anggota dari banyak sekali. Dari petaninya lah. Banyak sekali, apalagi sekarang di masa pandemi, kami Bali minus 12% ekonomi kita sampai sekarang dan banyak sekali masyarakat kami di Bali sekarang shifting menjadi petani. Karena pekerjaan di pariwisata sudah tidak ada hampir setahun, jadi kami banyak sekali membantu teman-teman yang terdampak pariwisata sekarang masuk ke sektor pertanian. Ribuan orang. Saya ingat karena saya punya orang yang biasa jadi guide saya di Bali, dia sekarang sudah shifting menjadi petani sama jual telur. Iya, benar. Tidak mau harus bertahan hidup ya. Benar. Memang kalau sekarang kita lihat juga di sektor pertanian sekarang kalau kita ngomongin pandemi Covid ya, mungkin cuma pertanian yang bisnis yang tidak terdisrupsi oleh apapun karena kita di pangan, setelah banyak orang akan butuh makan dan ini momentum bagus mengedukasi masyarakat di Bali terutama bagaimana kita menggunakan pertanian sebagai sektor utama kita. Ke depan tourism is a supporting business saja. Seperti itu. Dan juga karena digital juga semua orang akhirnya mau tidak mau. Betul, dengan adanya digitalisasi, jadi lebih mudah mendrive teknologinya, ilmunya dan juga publikasinya. Luar biasa sekali, keren banget Bung Weda bisnisnya dan juga sukses terus. Semoga nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Dan selanjutnya ada tamu saya yang kedua, ini Andrika Permana Eskom, Ketua RTIK Sumatera Selatan Palembang. Apa kabar Pak? Iya, selamat siang. Ini saya sedikit kurang familiar, saya cuma sempat baca sedikit RTIK, tapi mungkin Mas Andrika mungkin bisa lebih menjelaskan sebenarnya sih RTIK dari Sumsel ini apa saja sih kegiatannya dan mungkin apa yang bagi pendengar dan juga penonton dari podcast ini. Baik, kegiatan RTIK itu banyak sekali. Nah, jadi dari literasi digital itu bisa dirangkum dari masalah cyber hoax, masalah-masalah kependidikan melalui digital, daring, terus juga ada untuk UMKM Go Online-nya juga. Anggota RTIK Provinsi Sumatera Selatan ini sudah mencapai ratusan orang. Alhamdulillah di tahun 2012 itu dikukuhkan sama ketum kita Fajar Eridianto di Palembang. Nah, semenjak dari hal itu kami mempunyai visi yang utama yaitu memajukan edukasi literasi di sekolah SMK. Ya, jadi Bung, kita kan sering kita lihat
apa sih ya? Mereka ini yang di desa, yang di pedalaman, di kabupaten itu yang belum bisa mempunyai potensi baik secara komputer, ya kan, secara device. Mereka lihat device, lihat laptop aja udah grogi gitu loh. Iya kan? Banyak. Jadi sewaktu-waktu mereka UN, ya kan, sewaktu mereka mau UKK, kenaikan kelas, mereka ketakutan. Padahal mereka mampu gitu loh. Betul. Nah semenjak dari itu kita membuat aplikasi. Kemarin aplikasinya saya foundernya juga Egenius namanya. Aplikasi Egenius sudah di Play Store juga. Nah sekarang lagi di-maintain supaya naik lagi, di-upgrade di bulan-bulan Juli ini, insya Allah Agustus ini, yang sudah di-approve sama Gubernur Sumsel, Harji Armanderu dan Kepala Dinas Kominfo Provinsi Sumsel. Nah dari hal itu kita terus mengembangkan apa-apa kebutuhan di sekolah, di pondok pesantren juga. Kemarin kita masukin bagaimana supaya orang tuanya ini bisa melihat anak-anak yang lagi belajar di kelas. Kita buat CCTV-nya juga melalui satu aplikasi gitu loh. Jadi Ertik di sini alhamdulillah sudah banyak program pekerjaannya ke depan, dan dengan adanya Cakap Digital ini, kegiatan dari kementerian ini, waduh sangat baik menurut saya, dan supaya bisa lebih membakar semangat teman-teman yang di Palembang gitu. Dan memang mungkin kalau orang mungkin big picture-nya adalah kebanyakan, kalau apalagi yang nonton ini mungkin kebanyakan dari Jabodetabek, karena kalau di Jakarta sendiri ya tidak bisa dibandingkan dengan daerah-daerah lain. Kita masih lihat daerah lain banyak yang masih tertinggal, kita bisa bilang. Iya. Dan juga banyak orang yang tidak semampu itu mendapatkan sinyal. Betul iya. Banyaklah problem-problem digital, dan dengan program Melek Digital dan juga dari Siberkreasi dan Kominfo ini membantu banyak orang akhirnya bisa melek digital. Terima kasih Mas Andrika, keren banget. Iya, sama-sama. Keren banget. Selanjutnya tamu saya selanjutnya ini ada, wah ini keren ya, udah dari 2016 atau 2015-an ya. Sudah ada namanya Bujang Kurir. Ini narasumber saya selanjutnya ada Rizky Ramadan dari Pontianak. Mas Rizky, apa kabar Mas Rizky? Alhamdulillah sehat. Benar dari 2015 nih? Dari Juni 2015. Bulan depan kita pas 6 tahun beroperasional. Wah keren banget. Tapi ini memang lokal, hanya di Pontianak saja operasionalnya? Sementara ini hanya di kota Pontianak dan di sebagian wilayah Kabupaten Kuburaya. Karena Pontianak dengan Kabupaten Kuburaya itu bersebelahan. Jadi kita juga mengcover area di situ. Dan sebenarnya Bujang Kurir ini, apa yang membedakan Bujang Kurir dengan aplikasi lainnya sekarang? Gini, Bujang Kurir itu platform layanan pesan antar. Ya. Yang konsepnya memang saya buat pertama kali itu konsepnya adalah personal delivery. Dengan berkolaborasi saya melihat UMKM di Kota Pontianak ini kekurangan semacam tools atau aplikasi untuk memasarkan produknya. Nah, saya ambil di lapangannya dulu, itu kan pesan antarnya, kemudian saya bantu mereka untuk memasarkan produknya, dan saya buatkan marketplace-nya di aplikasi Bujang Kurir itu. Mereka bebas berjualan tanpa saya tarik speser pun biaya untuk tampil di marketplace kita itu. Wah keren banget. Dan sekarang total berarti kalau saya tadi sempat membaca, nggak cuma, maksudnya udah ada di beberapa daerah, plus ada satu, bener nggak? Apakah masih ada di Kucing di Malaysia? Itu ininya pelanggan kita. Pelanggannya masih ada di sana. Jadi begini. Karena masuk ke marketplace kita sering edukasi juga di sosmednya Bujang Kurir, ya, yang followernya lumayan lah, tapi nggak terlalu banyak banget gitu ya. Jadi produk-produk UMKM tadi itu nyampe lah informasinya ke Kucing, ke Brunei ataupun ke Singapura. Wah keren sekali. Nah mereka pesannya via Bujang Kurir, minta kirimin ke sana. Kalau Bujang Kurirnya kan nggak mungkin ngirimnya ke sana, jadi kita membantu memfasilitasi saja. Ya, itulah yang memang dari dulu waktu pertama kali saya mendirikan Bujang Kurir, pinginnya seperti itu. Yang UMKM itu benar-benar naik kelas gitu loh, sehingga bisa menjual produknya bukan hanya di kotanya sendiri, tapi bisa sampai ke negara yang lain. Keren sekali, luar biasa sekali itu. Memang sistem bisnisnya luar biasa. Terima kasih. Mas Rizky. Selanjutnya nih ada satu sedang startup atau mungkin unit usaha namanya Banua Mentor, dan ini udah ada foundernya di sebelah saya, Andi Rizky Hardiansyah. Apa kabar Mas Andi? Alhamdulillah baik. Banua Mentor itu adalah platform untuk pembelajaran, benar nggak sih menurut saya? Kalau saya baca maksud saya. Iya, memang benar fokus kita di edukasi, di pendidikan. Tapi fokusnya itu kita mencoba untuk menghubungkan siswa-siswa atau siapa saja yang mau melakukan kegiatan belajar tambahan atau meningkatkan kompetensinya
bisa bertemu dengan mentor-mentor yang kompeten. Oke. Iya, jadi mitra kami itu sebenarnya mentor-mentor. Jadi mulai dari yang fresh graduate, baru kemudian ada guru honorer, dan beberapa juga ada yang profesional seperti itu. Jadi mereka bisa terhubung, kemudian bisa melakukan kegiatan belajar, baik itu secara langsung maupun secara online. Wah, itu. keren. Berarti ini sudah mencakup di seluruh Indonesia atau hanya di Palu saja saat ini? Fokus operasional kami itu sebenarnya di Palu. Hanya saja karena banyak yang membutuhkan, ya kan, ada beberapa layanan yang kami buka di Palopo, di Malang, dan kemudian di beberapa kabupaten-kabupaten sekitar. Dan di Makassar serta di Jakarta juga ada beberapa permintaan mentor yang juga bisa kami tangani gitu, seperti itu. Ya, keren sekali dari Mas Andi Rizky Ardiansyah, founder dari Banua Mentor, dan terakhir ini ada founder platform dari digital Kururio, Mas Eko Prasetya dari Kendari. Apa kabar Mas Eko? Alhamdulillah baik. Kururio sendiri ini saya sempat membuka dan melihat infonya bahwa Kururio ini layan ojek sama. Tapi maksudnya apa sih fokusnya dari Kururio ini sendiri, dan juga maksudnya konsep yang akhirnya Mas Eko membuat Kururio ini? Siap. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Eko Prasetya dari Kururio Indonesia. Sebetulnya kami basisnya ini adalah bagaimana memberikan hampir sama dengan abang yang di Pontianak ini, memberikan sebuah wadah bagi para pelaku UMKM yang berada di Indonesia, khususnya kami yang berada di daerah-daerah pelosok, daerah-daerah yang 3T dan kepulauan, untuk bisa betul-betul onboarding di aplikasi. Nah, dengan basis dasar kita 65 juta UMKM yang berada di Indonesia, ternyata hari ini yang baru online baru 9 sampai 10 juta aja, Bang. Iya. Artinya masih kurang lebih 1/6 lagi yang bisa kita garap. Ternyata juga butuh kolaborasi besar untuk membangun Indonesia. Nah, kami banyak berjalan bersama relawan TIK Indonesia. Kami juga beranjang sana lah dari Sabang sampai Merauke. Ternyata banyak produk-produk kerajinan yang luar biasa di daerah-daerah yang memang tidak terpublish dengan bagus. Nah, pertanyaannya adalah apakah tidak ada platform digital? Ternyata permasalahannya bukan hanya di situ. Permasalahannya adalah edukasi dan pendampingan para pelaku-pelaku UMKM untuk bisa go online. Itu dia tuh memang permasalahannya. Siap. Nah, untuk itu kami hadir bersama relawan TIK untuk melakukan pendampingan dan edukasi kepada kawan-kawan kita yang berada di UMKM di daerah-daerah. Nah, seperti itu kurang lebih, Bang. Keren sekali. Tepuk tangan semua buat narasumber yang ada di depan kita. Indonesia makin cakep digital. Podcast Literasi Digital, Lokal Champion, Indonesia makin cakep digital. Itu aja kenapa narasumber kita tuh luar biasa sekali, 5 orang ini Pandawa 5. Karena di tema kali digital safety, di mana kalau orang kita mungkin masih berpikir apa sih digital safety? Nih saya jelasin sedikit nih buat kalian yang masih penasaran dan mungkin mikirnya digital safety adalah keamanan dalam dunia digital. Tapi ternyata digital safety itu adalah kemampuan individu dalam mengenali, mempolakan, menerapkan, menganalisis, menimbang dan meningkatkan kesadaran keamanan digital dalam kehidupan sehari-hari. Jadi buat kalian yang sering mendapatkan SMS ya, itu berarti kalian sering buka link-link yang tidak senonoh ya. Kalian tiba-tiba masuk tuh SMS seperti itu. Hati-hati jangan diklik karena bisa mengambil akun kalian. Tapi kita tidak akan membahas itu bersama 5 narasumber kita yang luar biasa kali ini. Ada beberapa pertanyaan yang menarik dan mungkin ini kan tadi kan menyangkut UMKM dan juga ada bagaimana user-nya juga banyak. Nah, pertanyaan paling dasar. Sebenarnya bagaimana dari kalian berlima ini dalam mengembangkan keamanan digital dari usaha kalian sendiri? Siapa yang mau menjawab? Silakan. Ada yang mau menjawab? Oke, silakan. Ya, terima kasih. Ada isu besar terhadap pengamanan data privasi yang kemudian ini akan menjadi masalah bersama kita. Yang satu, yang pertama dari sisi user kami, terutama teman-teman yang berada di UMKM, ini kita pahami dengan pemahaman apa sih pentingnya data privasi. Apa saja data yang harus bisa di-sharing dan apa saja data yang harus kita simpan. Jadi pemahaman dasar minimal ini akan memberikan aware bagi kita untuk betul-betul melindungi data privasi kita. Karena kalau tidak
apa ya, kalau kita tidak peduli dengan data kita, terus siapa lagi yang mau peduli dengan kita? Betul, karena seperti itu. Banyak orang yang berpikir data semudah itu diberikan ke orang-orang. Betul. Jadi dimulai dari diri kita dulu. Ya, jadi pemahamannya, pelakunya kita sadarkan, yang kemudian kita berikan edukasi, dan insya Allah ini akan memberikan efek yang bagus untuk kedepannya. Nah ini menarik sekali tadi kalau ngomongin data. Tadi di awal Mas Weda udah bilang bahwa dia bekerja dengan ratusan petani. Nah petani ini apakah mereka juga memiliki masalah dengan data? Karena kan tidak banyak orang yang aware seperti kita lah. Kita tidak bisa membagian data semudah itu. Apakah ini ada permasalahan seperti ini yang Mas Weda sendiri juga alami di bisnis Mas Weda? Ya, kalau kami kan memang fokusnya empowering farmers ya. Jadi kita mengedukasi. Memang kalau ngomongin literasi digital, petani itu mungkin orang yang sangat jauh dengan digital dulunya. Tapi sekarang kami di Petani Muda Keren mengempower, membantu petani, mendampingi dan mengedukasi mereka bagaimana mereka dapat menggunakan aplikasi-aplikasi yang mempermudah mereka dalam proses pertanian. Begitu juga dengan sosial media. Dan memang belakangan ini kalau kita sekarang generasi Z mungkin generasi skip ads ya. Jadi apa namanya, kalau tadi dibilang generasi swipe up, kalau kami bilang generasi skip ads gitu. Jadi memang sudah mudah kita edukasi. Tapi untuk mereka generasi-generasi yang sudah berumur 40-an ke atas, kita perlu pendampingan. Dan untuk data itu memang penting sekali, dan memang belakangan ini kan banyak sekali terjadi hacking WA ya. Ya betul. Jadi yang ngaku kasir Indomaret itu banyak sekali. Ibu saya sudah kena masalahnya. Iya, petani-petani juga kemarin banyak yang kena Mas. Akhirnya kita edukasi, kita dampingi, dan memang clicking link-link yang itu maksudnya tidak usah dilakukan. Memang itu kita edukasi juga. Dan memang untuk privasi data mereka pun kami di aplikasi kami memang private untuk petani itu saja. Jadi memang untuk mengamankan mereka memang kita sekuritas dengan fokus kepada grup kita di Petani Muda Keren saja seperti itu. Dan memang ini jadi permasalahan bagi kita semua, bukan yang ada di depan sini. Misalnya semua halayak masyarakat, apalagi yang melek digital. Sesimpel dari kalian mengajarkan orang tua kalian itu membuka WA dengan baik dan benar ya. Jangan percaya dengan grup-grup WA dan juga berita-berita yang keluar di grup WA, karena itu kadang suka membuat kita, orang-orang tua saya, menjadi ngotot sendiri sama anaknya ya. Dan juga privasi data itu sangat penting. Tapi yang jadi masalah adalah sesimpel tadi saya bilang bahwa kita bisa mulai dari keluarga terdekat, yaitu orang tua, adik ataupun sepupu lah. Kita bisa mengedukasi mereka bahwa data paling penting, dan juga bagaimana mereka saya ingat saya punya rekan penyiar saya dulu namanya Buluk Superglad. Dia tuh tidak mengerti bikin Facebook dan juga bikin email. Jadi saya ajarin dia, ada orang tuh ngetik dulu pakai satu tangan. Karena bisa 10 jari, dia pakai satu jari doang ngomongnya. Kayak jadi gini nih, kayak misalnya dia ngomong ini, layanan, dia sambil ngomong sih layanan, itu udah paling dasar. Itu 2008 saya mengajarkan dia, tapi sekarang dia sudah luar biasa sekali pintar soal digital. Jadi memang dari orang terdekat kita mengajarkan. Nah, tadi di Sumatera Selatan tadi Mas Andrika sendiri udah bilang bahwa di Sumatera Selatan banyak yang ingin tahu tentang digital, dan juga pembelajaran, dan Mas Andrika sendiri dengan tim mungkin menjelaskan pelan tapi pasti. Sebenarnya masalah yang paling sering keluar di Sumatera Selatan di digital itu apa aja sih Mas? Jadi kan kita terfokus ke bidang pendidikan. Jadi seperti saya bilang ke teman-teman, ke adik-adik didik, ke anak-anak kita, internet itu kayak durian runtuh. Iya. Ketika durian itu runtuh, jatuh, itu dimakan manis, buahnya enak. Tapi kalau kena kepala, sakit Bang. Iya, sakit banget. Ya itu tadi. Jadi etika kita untuk menjaga privasi kita berkaitan itu ada dua teknik. Konsepnya ada dua teknik. Ada non teknis, ada teknis. Nah, teknisnya ketika kita ada di WhatsApp, di WhatsApp itu kan banyak sekali nomor-nomor masuk nih. Oh iya. Ya, nomor-nomor masuk itu kenapa kok dia tahu data kita? Nah, dia dari klik-klik link yang backlink yang enggak jelas itu, satu yang kayak Toyota, yang XYZ, yang Blogspot, yang WordPress segala macam itu. Nah, itu akan menyaring data. Nah, ketika menyaring data, dipinta data, dikasihlah data mereka gitu kan? Oke. Nah, data mereka dikasih, terus di compile mereka, dikumpulkan. Nanti dia itu kan berkedok seperti toko online biasanya. Oh jadi, iya. Tetangga saya ada nih. Jadi kejadiannya toko online itu dia seperti 99% mirip toko online. Oke. Jadi dia minta data segala macam, nggak beli barang datang. Nah gitu. Nah itu yang terjadi dari kita pencet link yang nggak jelas tadi, yang kita klik tadi. Ya, makanya daripada itu
keamanan data, privasi itu bila perlu harus kita proteksi kan, apalagi kalau di nomor handphone kita sudah ada pakai Truecaller segala macam aplikasi itu. Jadi kita ketahuan siapa yang dan apa itu, misalkan dari penghubungi kita yang tidak kenal. Nah, secara edukasi ya kita terus melakukan literasi digital ke daerah, ke sekolah-sekolah kayak gitu, ke adik-adik kita itu, bahwa kebijakan privasi mereka itu nggak boleh diumbar. Ada dua dunia kita hidup sekarang, yaitu satu pertama di dunia nyata dan dunia digital. Nah, di dunia nyata dan dunia digital ini kan ketika kita merasa emoticon kita ya seperti kata Nikta Gina tadi pagi ya. Jadi kalau kita galau, kita posting yang galau, kita baik, kita yang baik. Nah, dasar saat itu ada oknum-oknum yang tidak tertentu yang ingin mengetahui identitas kita, memplagiat akun-akun kita, ya kan? Memplagiat akun-akun kita sehingga kita nanti teman-temannya ini di-invite semua, apalagi nanti terintegrasi sama nomor handphone, nomor WA. Nah itu, daripada itu ya bijaklah berinternet supaya lebih pintar, supaya lebih cakap. Jadi kami melakukan literasi digital ini setiap berkala 1 bulan sekali. Kemarin sudah ada 7 kabupaten kota, Bung. Wah. Ya, jadi tinggal PR kami ini di Sumsel itu ada sekitar 10 kabupaten kota. Ya, dan gitu. Yang paling sering itu adalah ini kalau kalian main Twitter ya, kalian coba tweet aja soal masalah perbankan kalian, pasti ada akun bank yang tepu-tepu ya. Tiba-tiba DM kalian tuh sering banget seperti itu tuh, ya kan? Jangan banyak orang yang kena. Dan yang paling sering adalah permasalahannya yang tadi, yang paling terkini tuh soal voucher game ya, voucher game. Ibu saya sudah kena, saya nggak mau marah tapi saya cuma ketawa aja. Ya elah, udah dibilangin, diklik sama dia, WhatsApp-nya hilang. Alhamdulillah sudah kembali lagi. Dan apalagi ya sebenarnya pasti orang sejarang itu sebenarnya buka SMS. Kalau buka SMS itu banyak banget permasalahan-permasalahan digital yang datang ke SMS. Jadi hati-hati soal privasi kalian, data kalian nggak segampang itu. Ya kemarin kita sempat lihat memes bahwa sejaga-jaga kita privasi, akhirnya fotokopi KTP dan KK kita menjadi bungkus gorengan. Jangan ya. Indonesia makin cakap digital. Podcast Literasi Digital, Lokal Champion, Indonesia makin cakap digital. Jadi memang tadi saya sudah ngasih tahu bahwa permasalahan digital tuh banyak sekali. Tapi satu narasumber saya nih sudah mulai dari tahun 2015, di mana saat itu internet belum secepat sekarang. Walaupun saya ingat ketika saya main internet pas SMP itu saya mesti ke warnet, masuk mahal lah, terus dilihatin sama yang jaga kayak lu siapa gitu, bocah SMP masuk ke warnet mahal, buka website bola si penting ya kan, sama buka download walkthrough buat main PS1, game-game PS1 ya. Kok ya bener konsol, bener mas, karena kan belum ada internet, belum secepat sekarang, saya mesti ngeprint gitu mahal lagi. Tapi ya sudah, itu menjadi pengalaman yang luar biasa saya. Tapi bagi Mas Rizky Ramadan sendiri, ini Bujang Kurir dari tahun 2015. Pasti suka dan duka dan juga permasalahan dari 2015 berbeda sekali dengan yang ada sekarang. Kita tahu 2015 infrastruktur internet kita, digital kita belum sebagus sekarang. Mungkin bisa di-share ke kita saat itu yang Mas Rizky hadapi permasalahan itu apa tuh? Saat itu ya, 2015 kami berdiri, setahun kemudian barulah ada aplikasi Bujang Kurir itu. Oke. Nah, mengenai bagaimana proses kami mengedukasi masyarakat Kota Pontianak khususnya, nah, itu dia, untuk menggunakan aplikasi Bujang Kurir itu susahnya minta ampun. Waduh. Bukan hanya internetnya saja yang masih belum secepat sekarang koneksinya, tetapi pemilihan kata-kata, kalimat itu juga menjadi perhatian kita sendiri, tim kita sendiri. Nah, jadi pendekatan dengan menggunakan kearifan lokal, karena memang nama Bujang sendiri kan itu nama panggilan untuk seorang laki-laki yang masih belum berkeluarga kalau di Kalbar itu. Jadi kami pendekatan lebih kepada kearifan lokal untuk mengedukasi masyarakat Kota Pontianak menggunakan aplikasi kami. Nah, sampai pada saat ini juga kami dari Bujang Kurir juga ikut aktif membantu pemerintah dalam mendampingi mendampingi UMKM di balai latihan koperasi. Jadi itu 14 kota kabupaten dalam setahun itu bisa 4 sampai 5 kali
kami memberikan pendampingan mengenai digital marketing, dan bagaimana safety-nya. Nah, karena sekarang kalau dulu semuanya pakai serba bayarnya tunai ya. Nah, sekarang kita mengedukasi mereka, UMKM itu bisa naik kelas. Contohnya datang aja ke bank, kemudian ajuin buatin QRIS. Nah, quick response identification system yang untuk UMKM itu, nah kemudian semuanya bisa menjadi cashless, saya bilang gitu. Nah, bagaimana melindungi data privasi seperti tadi yang sudah kita bahas tadi itu, ya saya juga mengingatkan itu bagaimana pentingnya kita menjaga dan memperhatikan betul kebijakan privasi, apa yang harus kita share dan apa yang tidak boleh kita share seperti itu. Nah, kalau prosesnya bagaimana mengajarkannya, ya trik saya dengan menggunakan bahasa-bahasa dan kalimat-kalimat yang menyangkut kearifan lokal seperti itu. Dibikin selokal mungkin. Selokal mungkin, semudah mungkin mereka mengerti. Sewarga mungkin lah. Nah, iya. Keren sekali. Tapi memang tadi saya Mas Rizky bilang cashless. Saya ingat perbandingan ketika saya tinggal di Manila di Filipina. Ternyata negara kita itu paling cashless dibandingkan negara Asia Tenggara lainnya. Kita coba ke Singapura. Cashless Singapura masih tetap membutuhkan kartu. Kita tinggal segampang QR code tuh udah enak banget. Jadi menurut saya Indonesia tuh soal cashless tuh udah paling maju di Jabodetabek lah yang kehidupan saya di sini. Tapi memang sekarang dengan banyak platform yang platform pembayaran yang sangat mudah memudahkan UMKM juga, apalagi di marketplace juga banyak banget kan yang segampang itu. Dan mungkin permasalahan yang dihadapi oleh Mas Andi Rizky bersama Bano Mentor berbeda dengan lain, karena Mas Andi kan mengumpulkan banyak mentor dan harus berinteraksi dengan mereka. Apalagi kemarin kita kemarin pandemi dimulai dari tadi Mas Andi sendiri bilang bahwa bisa tatap muka. Ini sebenarnya permasalahan yang Mas Andi alami ketika pertama kali membuat si Banua Mentor ini tuh seperti apa sih Mas? Tantangannya? Jadi kayak gini ya, untuk tantangannya sendiri, yang pertama itu karena kami di daerah timur yang perkembangan teknologinya mungkin agak sedikit lambat daripada di kota-kota besar. Jadi orang-orang atau mentor-mentor mitra kami itu cenderung berpikir untuk bergabung seperti itu. Dan kemudian yang kedua adalah mereka juga pasti akan berpikir ketika dimintai data-data yang penting, seperti ya kita juga tetap minta foto KTP. Oh iya benar. Ya kan? Ya ini kebutuhan kami sebenarnya karena kami perlu melakukan verifikasi. Betul. Gitu. Kami butuh verifikasi. Mereka juga cukup waspada terhadap itu. Tapi dengan mencoba untuk dijelaskan, ini dibutuhkan supaya tingkat kepercayaan siswa itu bisa tinggi, orang tua juga bisa lebih nyaman belajar dengan mitra-mitra mentor. Jadi mitra mentor kami minta dengan baik, dengan cara-cara tertentu sehingga mereka mau memberikan data-data tersebut. Nah, terlepas dari situ terlepas dari masalah-masalah tersebut terkait dengan internet digital safety, kami juga sering menginformasikan kepada mentor-mentor kita untuk belajar terkait nilai-nilai internet yang baik itu seperti apa. Karena kan digital safety ini kan bukan cuma masalah data, gitu. Tapi bagaimana caranya kita memanfaatkan semua infrastruktur digital yang tidak merugikan diri sendiri dan tidak merugikan kepada orang lain. Nah, caranya itu ya kita coba mengedukasi karena kami cukup menjadi pelopor di Kota Palu, ya kan, kami coba mengedukasi bagaimana caranya membedakan platform-platform yang legal, yang terpercaya dengan yang tidak terpercaya seperti itu. Baru kemudian kami juga meminta kepada mitra-mitra kami dan tolong diinformasikan kepada keluarganya jangan ini usahakan jangan terlalu malas baca term of reference itu. Iya itu walaupun memang itu panjang sekali karena kita panjang kebanyakan pakai bahasa Inggris. Yes aja udah yes aja nggak masalah. Term of condition gitu. Jadi biasanya kan kita itu malas baca dan itu bahasa asing ya kan. Padahal ada hal-hal tertentu yang memang
perlu kita tahu. Betul. Konsekuensinya kita ketika mendaftar atau menggunakan platform itu seperti apa, ya itu wajib kita tahu sebenarnya. Dan tentunya untuk memverifikasi kegiatan-kegiatan digital yang kita lakukan seperti belanja online dan sebagainya, ya kita jangan cuma sekedar tiba-tiba belanja, tiba-tiba transaksi gitu, tapi ya kita harus lihat track record ya kan, atau kita bisa lihat ratingnya, komentar dan lain-lain. Dan itu kami coba tunjukkan di platform kami, mulai dari kita tunjukkan bintang di aplikasi yang ada di Play Store, baru kemudian jejak-jejak digital customer yang sudah menggunakan layanan kami dan sebagainya. Ya, dan kalau kita lihat buka benomentor.com itu terlihat sendiri ada kayak mentor terbaru gambarnya pokoknya, dan juga mentor populer. Ya. Jadi saya juga bisa nih jadi mentor ya. Mentor boleh sekali. University of Life. Jangan akademi saya pas-pasan. Yang penting kan lulus kuliah, lulus SMA. Tapi pertanyaan terakhir buat kita semua, buat narasumber saya semua sini, sudah pasti semua mengalami penurunan ketika pandemi. Pandemi tidak datang tiba-tiba bagaikan cinta ya. Tiba, wah datang pandemi terus kayak, wah kita mau ngapain nih ya kan? Plan kita semua berantakan lah tahun lalu. Bahkan sampai sekarang pun juga masih terhambat. Nah, mungkin bisa dijawab satu persatu. Mungkin bisa dimulai dari Mas Eko Prasetya dulu. Dari founder platform digital Kururio. Ketika pandemi terjadi, apa yang ada di benak Mas Eko ketika waduh nih pandemi lagi nih, maksudnya kayak langsung kayak ya berantakan nih plan gue nih, mungkin Mas Eko ada unek-unek. Betul Jadi posisinya samalah dengan kata itu, ketika pandemi datang, wah ini kita harus stop semua sih. Jadi ketika itu kami dapat, kita confirm kepada tim, kemudian kepada mitra-mitra kita, satu kata yang membuat kami memberikan semangat bahwasanya Bapak jangan ditutup usahanya. Kalaupun kami mati, biarkan kami mati mencari usaha untuk keluarga kami. Jangan kami mati gara-gara corona kayak gitu ya. Ya, ini memberikan suntikan luar biasa. Akhirnya kita terus untuk tetap online. Yang kemudian di akhir tahun 2020 kami mendapat pengakuan dari salah satu kementerian, kita termasuk 20 top inovator di masa pandemi. Kurang lebih seperti itu, Bang. Iya, tidak mengenal kata menyerah lah ketika pandemi berjalan. Saya juga berpikir, wah pandemi saya kehilangan pekerjaan, nggak jadi siaran Euro ya kan, tapi ternyata di pending ke tahun ini. Rezeki ada di mana-mana. Buat Mas Agung Weda sendiri, kan Mas Agung bilang ya Bali drop lah pendapatan ekonominya semuanya. Tapi pas pandemi ternyata mungkin bagi Mas Weda agak berbeda sedikit karena banyak yang switch ke petani nih Mas Weda. Jadi every moment is momentum ya. Jadi pandemi ini momentum baik sekali untuk kami di Bali, baik dalam artian positif ya. Jadi selama ini Bali sangat terkenal oleh pariwisata, dan saat kena pandemi pariwisata ambruk, kita sadar ternyata pariwisata rapuh sekali. Bom Bali kita 6 bulan, gunung meletus 2 bulan, pandemi nggak jelas sampai kapan. Jadi kita sadar ternyata kita harus memperkuat sektor yang produktif, yang menjadi dasar leluhur kita dulu, yaitu pertanian. Dan dengan adanya pandemi ini kita semakin dekat dengan digital. Banyak sekali tumbuh UMKM baru, terus platform digital baru yang membuat orang-orang Bali sekarang jadi sadar kalau pariwisata itu tidak cuma solusi satu-satunya. Kita masih punya banyak solusi lain. Jadi marketplace tumbuh luar biasa di Bali. Jadi perkembangannya luar biasa. Jadi kami di Bali sekarang, kami sedang ada badai. Mungkin kita berada di badai yang sama dengan perahu yang berbeda. Karena masing-masing provinsi perahunya berbeda-beda. Jadi kami tidak menunggu badai berlalu, tapi bagaimana kami berusaha tetap menari dalam badai. Wah, begitu. Gila keren banget, menari dalam badai. Ya, salah satunya lewat sektor pertanian itu sendiri. Iya. Dan buat Mas Andrika sendiri, ketika pandemi datang menghampiri kita semua ya di dunia ini, yang di otak Mas Andrika sendiri kayak, aduh, ini gimana nih? Iya, betul. Pandemi ya, siapa yang mau ya tiba-tiba datang, ya datang nggak diundang kayak jelangkung aja. Jadi jadi memang kalau pandemi nggak bisa kita prediksi, unpredicted yang pastinya. Ya kita tetap bertahan, kita tetap survive. Cuma yang kami lakukan untuk edukasi itu daring. Itu aja. Jadi metode yang paling handal sekarang adalah daring. Nah itu aja. Pertama kali kita menjaga prokes kesehatan dari pemerintah kita. Kedua, memang sekarang teknologi sudah tidak sulit lagi, tapi dengan kondisinya dan koneksnya yang baik kayak gitu. Terima kasih.
Thank you banget. Dan Mas Rizky dengan Bujang Kurir ini kan menyangkut, saya yakin kurirnya ini semakin banyak karena banyak yang belanja UMKM lokal digital ya. Kok tahu? Saya tahu lah karena saya punya teman saya yang memang kerja di daerah bagian itu, dia bilang aduh nggak capek-capek. Ada waktu itu ada memes kayak nanya bang ini ekspedisinya kapan tutup? Tutupnya pas kiamat, dia bilang gitu karena nggak habis-habis. Berdiri sejak adik membutuhkan, dan itu kan tagline-nya kita itu, berdiri sejak adik membutuhkan. Jadi pandemi ya tadi seperti Beli Werda bilang, kalau masing-masing daerah punya badai ya. Nah, kalau di Pontianak Bujang Kurir memang betul, memang menari dalam badai sebenarnya. Menari dalam badai artinya ya kami kecipratan, kalau yang lain mungkin turun, Bujang justru malah 3 kali lipat naiknya. Ada hikmahnya. Kalau saya sih bilangnya hikmahnya bukan karena pandemi. Hikmahnya karena saya mendampingi kurang lebih hampir 6 tahun itu bagaimana mereka UMKM membuat produknya survive, kemudian memasarkannya lewat digital. Nah, di masa pandemi yang 2 tahun terakhir ini, justru yang saya dampingi tadi itu benar-benar beralih profesi menjadi ya UMKM sejati. Jadi pelaku industri rumahan seperti itu. Oke. Seperti itu Mas. Keren sekali. Dan terakhir dari Mas Andi Rizky dengan Bando Mentor, ketika pandemi ini kan mau ngomong orang semua belajar dari rumah kan, pasti ada keuntungan juga mungkin yang didapatkan oleh Mas Andi ketika semua orang belajar dari rumah. Nah, kebanyakan orang berpikir seperti itu. Nah, tapi yang kami lakukan berbeda. Oh gitu. Nah, jadi ketika pandemi di awal-awal yang kami lakukan, kita stop semua kegiatan belajar. Oke. Karena terlalu berisiko. Kalau tiba-tiba mentinya tertular, kita bisa kena gitu. Jadi kita stop dan kita coba pelajari bagaimana cara penanganannya. Tentunya setelah itu ya kita coba berinovasi, kapasitas mentor kita tingkatkan untuk melakukan kegiatan belajar online dan mengetahui media-media apa saja yang bisa mereka gunakan untuk melakukan kegiatan belajar yang baik walaupun tanpa melakukan tatap muka. Wah, keren banget tadi perbincangan kita dengan 5 narasumber kita yang sudah ada di sini. Keren banget, terima kasih semuanya. Ada Beli Agung Weda, ada Mas Andeka Permana, ada Mas Rizky Rama dan Andi Rizky Hardian. Dan ada Mas Eko Prasetya. Keren banget semuanya. Quotes-nya juga keren banget. Menari dalam badai, sedap. Dan jangan lupa tonton terus ini YouTube channel dari Siberkreasi karena ada episode Local Champions, ada 5 episode. Ini episode kedua atau ketiga saya lupa. Tapi jangan lupa saksikan terus kalau mau nonton di YouTube channelnya Siberkreasi, dan juga kalau mau mendengarkan di Spotify itu ada di channel Spotify-nya Siberkreasi Literasi Digital. Terima kasih, saya Tio Tomo pamit dulu, sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye. Teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia semakin berkembang pesat. Agar tercipta Digital Nation, kita harus menjadi sumber daya manusia dengan talenta digital. Mau cakap digital? Langsung aja kita simak Indonesia Makin Cakap Digital. Podcast Literasi Digital, Local Champion, Indonesia Makin Cakap Digital.